Baik Ibu Rani, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Pia. Ibu Rani, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Pak Pia. Alhamdulillah baik. Baik Bu Reni, sebelum kita memulai proses coaching mungkin di sini saya berperan sebagai pengamat atau observer ya. Kemudian akan melihat proses coaching yang akan dilakukan Bu Reni nanti sama coaching seperti itu. Ya. Nah, kemudian sebelum memulai percakapan ada beberapa hal dulu ya yang mungkin saya akan sampaikan. Ini berkaitan dengan rubrik penilaian. Apakah boleh? Ya boleh tentu, Pak Pia, boleh sekali. Mungkin ini juga sebagai bagian dari penilaian sehingga mungkin Bu Reni juga menjadi tahu ya terhadap penilaian dari kegiatan hari ini. Nah, adapun mungkin dari rubrik penilaian pada kegiatan hari ini nanti setelah melaksanakan coaching mungkin Bu Reni itu bisa menerapkan prinsip coaching yaitu diantaranya kemitraan, proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi dari coachingnya. Nah, selain itu juga Ibu sudah memiliki 3 kompetensi inti dari seorang coach itu. Antaranya yaitu kehadiran penuh atau presence, kemudian mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, tentu saja 3 kompetensi tersebut itu Ibu laksanakan dengan teknik rasa, ya. Itu ya Bu Reni. Nah, selanjutnya mungkin ada beberapa pertanyaan nih yang saya ajukan terlebih dahulu kepada Bu Reni. Yang pertama dari kompetensi inti dalam coaching itu yaitu ada kehadiran penuh atau presence, kemudian mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kira-kira di antara itu kompetensi mana nih yang ingin Ibu kembangkan? Untuk kompetensi yang ingin dikembangkan untuk sekarang mungkin kehadiran penuh dan juga mendengarkan aktif. Oke, jadi ada 2 kompetensi ya, kehadiran penuh dan juga mendengarkan aktif. Sebetulnya ini semuanya sih Pak ya, ketiga-tiganya gitu. Tapi untuk sekarang mungkin 2 dulu. Oke. Nah, mungkin dari 2 itu ada yang mau dispesifikan nggak? Kira-kira bagian mana atau kompetensi mana nih yang ingin benar-benar dikembangkan? Kehadiran penuh mungkin ya. Kehadiran penuh, ya. Baik. Berarti kehadiran penuh ya yang ingin dikembangkan dalam kegiatan coaching hari ini. Nah, terakhir mungkin pertanyaan terakhir, bagaimana tolak ukur atau indikator dari keberhasilan proses coaching yang insya Allah nanti akan dilaksanakan? Indikatornya mungkin coach saya gitu nanti bisa menemukan solusi atas permasalahannya dari coach saya sendiri gitu. Jadi solusi atas permasalahannya dari gimana ya? Solusi dari permasalahan yang ada pada coaching ya. Diulangi ya. Ya. Jadi nanti coach saya itu bisa menemukan solusi terhadap permasalahannya gitu. Baik, itu ya mungkin tolak ukur keberhasilannya. Nah, setelah ini mungkin Ibu akan memulai proses coaching. Semoga proses coaching nanti berjalan dengan lancar ya Ibu. Sesuai dengan indikator yang barusan mungkin Ibu sampaikan. Ya, betul. Selain itu juga itu Pak, jadi saya juga nanti ingin melaksanakan proses coaching itu dengan alur tirta Pak. Ya, betul. Jadi 2 indikator tadi ya, berarti yang pertama jadi coach saya itu bisa menemukan solusi atas permasalahannya, gitu. Yang kedua itu bisa melaksanakan proses coaching dengan menggunakan alur tirta seperti itu. Tentu saja mungkin dengan teknik rasa juga ya. Betul sekali. Baik, mudah-mudahan berjalan dengan baik. Mungkin dari kegiatan praobservasi saya cukup mungkin ya. Mungkin selanjutnya silakan Ibu Reni bisa mulai melaksanakan proses coachingnya. Ya, terima kasih Pak Pia. Sami-sami. Assalamualaikum Bu Hani. Waalaikumsalam Bu Reni. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah nih Bu Ren, baik. Untuk kondisi mah cuma nih beberapa minggu ini saya tuh merasa kebingungan Bu Ren. Wah, kebingungan. Ada apa nih? Kebingungan kenapa? Iya nih Bu Ren, saya tuh sangat bingung ya karena kan saya mengampu mata pelajaran kimia. Yang notabene kimia itu banyak praktek ya Bu ya. Tapi di sekolah tuh yang sangat menghambat tuh yaitu ini ketersediaan laboratorium IPA-nya Bu Ren. Oh iya.
Jadi yang membuat bingung itu karena kimia Iya, itu betul. pelajaran yang butuh praktek, Betul. sedangkan di sekolah itu praktek itu butuh lab gitu ya. Iya betul di Oke, lab. Sedangkan ya di sekolah tidak ada labnya. Sedangkan di sekolah tidak ada labnya. Wah, oke, sebelum kita ngobrol jauh nih gitu Iya. ya, kita coba harapan atau tujuan Hani gitu. Nah, di obrolan kita hari ini gitu ya, kira-kira apa nih Han? Tujuan atau harapan? Harapannya saya ingin bisa menemukan solusi bagaimana pembelajaran kimia itu tanpa adanya laboratorium fisik nih ya, ruangan laboratorium, tapi masih bisa berjalan seperti itu. Oke, berarti ingin bagaimana caranya gitu ya, pembelajaran kimia walaupun tidak ada laboratorium fisik tapi bisa berjalan gitu Iya, ya. betul. Oke, kira-kira nih pembelajaran kimia itu apakah semuanya itu harus dilakukan di lab? Kalau untuk kimia memang rata-rata nih setiap babnya memang membutuhkan praktikum karena untuk memberi contoh kepada siswa. Misalkan terjadinya reaksi yang menyebabkan adanya ledakan kecil misalkan. Kalau kita hanya sekedar membicarakan kan ya anak-anak udah ledakan doang, tapi kalau kita buktikan secara fisiknya mungkin anak-anak lebih paham mengapa terjadinya ledakan atau mengapa adanya perubahan warna, dari mana perubahan warna itu, seperti itu. Jadi memang harus praktek itu berarti harus sekali. ya itu identiknya dengan praktek Iya, berarti ya. betul. Oke, nah kira-kira untuk sekolah gitu ya, kenapa di sekolah itu tidak ada lab gitu ya? Padahal kan biasanya gitu ya, Betul. ya kan kalau SMA gitu ya, itu disediakan lab gitu ya. Iya. Mungkin yang pertama itu terkendala ruangan ya Bu Ren. Kalau karena minat siswa yang masuk ke sekolah membludak nih tahun ini, sehingga mau nggak mau kita merubah lab IPA menjadi ruang kelas seperti itu. Jadi ya lab IPA-nya sudah tidak ada karena digantikan menjadi ruang kelas. Oh iya, tapi asalnya sebetulnya ada. Sebetulnya ada Karena memang siswa yang banyak betul. gitu ya. Jadi beberapa tahun ini siswa banyak sekali yang masuk. Oh. Bagaimana caranya agar tidak terjadi sekolah pagi siang nih? Jadi di satu sesi di pagi doang ya gitu. Kita mau nggak mau harus merelakan ruangan-ruangan seperti lab komputer, lab IPA. Oke. Nah, melihat kondisi yang sekarang nih ya Bu Han ya, kalau otomatis kan pembelajaran IPA itu jadi terhambat ya. Betul. Kalau misalnya tidak ada prakteknya gitu. Betul. Tapi tentu saya yakin gitu kan, Bu Hani juga dengan adanya masalah tersebut pasti sudah ada solusi gitu ya. Betul. Pasti sudah mengantisipasi nih gitu kan, bagaimana gitu kan caranya nih gitu supaya anak-anak itu walaupun tidak ada lab tapi bisa merasakan atau setidaknya bisa praktek gitu kan, gimana caranya gitu. Nah, melihat kondisi yang sekarang, kalau dari 1 sampai dengan 10 gitu ya, kira-kira kondisi yang sekarang Bu Hani rasakan itu ada di berapa gitu? Kondisi yang dirasakan itu ada di 5 sih Bu. Di pembelajaran kimia sekarang Iya, tuh betul. ada di 5. Oke. Kalau harapannya gitu ingin di berapa gitu? Kalau harapan tentu ya ingin sempurna ya Bu ya, Iya. 10. Cuman ya mungkin minimal saya sudah mencapai di angka 9 juga sudah. Sepertinya untuk mencapai target kimia itu menyenangkan sepertinya sudah tercapai gitu Bu, di angka 9 juga gitu ya. betul ya. Seperti itu. Ya luar biasa ya soalnya ya. Nah, membuat itu dia. pembelajaran kimia menyenangkan aja itu udah wow. Iya, betul. Sesuatu yang luar biasa sekali gitu. Betul. Oke. Dari asalnya 5 gitu ingin ditingkatkan ke 9 gitu Iya. ya. Nah, kira-kira gitu untuk meningkatkan hal tersebut gitu ya. Rencana apa gitu atau solusi apa sih yang Bu Hani punya gitu, kira-kira rencana apa gitu? Mungkin saya akan membuat sebuah praktikum kecil ya Bu ya. Maksudnya praktikum kecil tuh seperti games praktikum kimia yang saya akan merubah zat-zat yang berat menjadi menggunakan zat-zat yang sederhana. Contoh misalkan saya sepertinya akan mengubah HCl. Kalau misalkan di laboratorium mungkin memang belum ada, karena bahan-bahan kimia itu ada kadaluarsanya Bu. Jadi kalau misalkan kita beli banyak juga, kalau praktikumnya jarang kan sayang ya. Jadi mungkin saya akan mengubah HCl
ke dalam bentuk yang sederhananya menggunakan baik clean kalau di kehidupan sehari-hari, karena ada HCl-nya walaupun hanya 0,1 seperti itu. Tapi itu juga akan mengubah warna sih nantinya. Kemudian H2O2 misalkan, saya mungkin akan menggunakan pemutih pakaian yang ini Bu, yang mereknya Vanis. Nah itu ada kandungan H2O2-nya. Kalau misalkan aslinya sih memang di toko kimia agak mahal ya pakai ya Bu ya. Nah kalau menggunakan Vanis kan seenggaknya walaupun hanya 0,5% kandungannya tapi masih bisa digunakan. Kemudian mungkin saya akan menggunakan virtual lab. Oh ya, Agar ya setidaknya mereka tahu cara mencampurkan tuh dilihat dari layar seperti itu. wow, itu ide yang sangat luar biasa sekali ya. Apalagi dengan kemajuan teknologi Ya, sekarang betul. gitu ya. Yang betul virtual lab gitu ya. Berarti yang pertama tadi ya mengganti ya berarti ya bahan-bahan apa? Yang kompleks lah ya, Ya. menjadi bahan yang Mudah sederhana ya, yang bahan dicari. sederhana yang udah kita temui gitu ya sehari-hari. Terus yang kedua mungkin dengan Virtual lab. virtual lab. Oke. Nah, ada lagi mungkin Bu Hani selain itu? Mungkin paling tadi yang menggunakan bahan sederhana juga bisa dipraktikumkan di kelas ya Bu ya, karena kalau misalkan memang untuk menggunakan bahan yang kompleks memang harus di lab karena kan harus ada standar keamanan. Ya. Tidak mungkin menggunakan bahan yang sangat berbahaya seperti HCl, apabila terkena kulit kan bakalan melepuh ya Bu ya. Kalau kita gunakan kelas mungkin ada yang tercecer di lantai kan tidak baik ya untuk anak-anak, mungkin terinjak. Mungkin nanti kalau misalkan menggunakan bahan yang sederhana yang seperti rencana saya tadi itu bisa digunakan, karena ya kayak pemutih kan kita sering pakai gitu ya, jadi memang tidak terlalu bahaya kalau di iya betul, jadi bisa digunakan di kelas walaupun kita tidak punya lab seperti itu. Oke, wah ide yang sangat luar biasa sekali Hani. Nah, dari rencana tersebut nih gitu ya, kapan kira-kira mau mulai diterapkan gitu? Atau yang mana dulu nih gitu? Oke, mungkin yang akan saya terapkan terlebih dahulu yang tadi menggunakan bahan sederhana yang buat dipakai di kelas ya Bu ya. Ya. Insya Allah akan saya praktekkan 2 hari ke depan, karena saya juga harus mempersiapkan pembelian bahannya dulu ya Bu ya. Iya. Dan untuk yang rencana saya yang tadi, yang virtual lab, mungkin saya akan mempelajarinya lebih dahulu untuk bagaimana menerapkannya ke siswa seperti itu. Jadi saya akan butuh waktu untuk mempelajari terlebih dahulu untuk yang virtual lab. Oke, ide yang sangat bagus ya Bu Hani ya. Pokoknya semoga rencana gitu yang telah tadi Bu Hani ungkapkan gitu nanti pelaksanaannya bisa berjalan dengan lancar ya. Oke Bu Hani nih, bagaimana nanti ya kira-kira nih kita bisa tahu gitu ya keberhasilan gitu dari rencana-rencana tadi yang Bu Hani ungkapkan gitu. Gimana nih kita bisa tahu nih? Mungkin bisa dilihat dari antusias siswa ya Bu ya, karena selama ini memang pembelajaran hanya materi saja kan, dari minat siswanya juga kurang, mereka menganggap kimia itu nggak asik. Nah dengan solusi yang tadi saya jabarkan, mungkin mereka bisa merasa kalau kimia sekarang udah menjadi menyenangkan. Ternyata bahan-bahan sehari-hari masih bisa digunakan oleh siswa untuk praktikum seperti itu. Oh iya betul ya. Berarti supaya anak-anak juga tetap gitu bahwa menganggap bahwa kimia itu menyenangkan gitu ya. Dan ternyata kimia itu bukan hanya di lab saja ya, tetapi dengan menggunakan barang-barang gitu ya sehari-hari pun bisa gitu ya. Iya, oke. Mungkin itu saja ya yang percakapan kita hari ini gitu ya. Oke, berarti kita sudah bisa ya mengambil kesimpulan gitu ya dari percakapan kita hari ini. Solusi dari permasalahannya Bu Hani berarti tadi bisa dilakukan dengan virtual lab dan juga menggunakan bahan sehari-hari. Oke. Semoga apa yang telah direncanakan oleh Bu Hani bisa berjalan dengan lancar ya. Dan Bu Hani juga bisa melaksanakannya dengan konsisten ya Bu Hani ya. Gitu. Dan mudah-mudahan anak-anak Bu Hani juga nanti bisa antusias gitu dan memang sangat tertarik gitu ya, apalagi dengan menggunakan teknologi virtual tersebut ya. Iya, amin ya. Ya terima kasih sebelumnya. Jadi berkat perbincangan sekarang tuh saya jadi tidak galau lagi.
untuk menerapkannya, karena kemarin 2 minggu kemarin memang masih galau ya Bu ya, tapi sekarang setelah berbicara dengan Ibu sedikit banyaknya teringankan beban-beban di pikiran seperti itu. Terima kasih banyak Ibu. Iya, sama-sama Bu Hani. Ide-ide Bu Hani itu sangat luar biasa loh. Bahkan memang sangat istilahnya sangat sesuai gitu ya dengan remaja zaman sekarang gitu. Apalagi zaman teknologi gitu ya. Jadi ketika memang kita punya ide gitu, ayo gitu kita coba gitu ya. Jangan takut gitu untuk mencoba ya Bu Hani ya. Iya, siap. Mungkin itu saja ya Bu Hani ya. Bu. Ya, semoga sukses dan lancar. Amin. Baik Ibu Reni, tadi saya sudah mengamati ya proses coaching yang dilakukan oleh Ibu dan juga kepada coaching tadi. Nah, dari hasil percakapan tadi saya sudah punya beberapa catatan nih. Namun sebelum saya sampaikan catatan-catatan tersebut, izinkan mungkin saya memiliki beberapa pertanyaan yang mungkin saya ajukan kepada Ibu. Apakah boleh Bu? Ya boleh, tentu dong Pak Pia. Baik, mungkin pertanyaannya yang pertama, kira-kira nih apa yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Kalau tadi sih selama proses coaching berlangsung ya, indikator ketercapaiannya yang sudah saya lakukan, yang pertama yaitu melaksanakan proses coaching dengan alur IRTA ya, mulai dari menanyakan tujuan, kemudian identifikasi masalah gitu ya, kemudian rencana aksi gitu kan, dan tanggung jawab. Nah itu berarti itu sudah terlaksana gitu ya. Kemudian yang kedua, coach saya sudah dapat menemukan solusi gitu atas permasalahannya sendiri gitu. Baik, itu mungkin sesuai juga ya dengan apa yang saya catatkan dari kegiatan proses coaching tadi yang juga memang telah dilaksanakan oleh Ibu Reni ya. Ibu, tentu saja tadi saya amati ketika melakukan proses coaching itu sudah menerapkan prinsip-prinsip dari coaching itu ya, mulai dari kemitraan bisa terlihat tadi, mungkin keakraban gitu ya antara Ibu dengan coaching tadi gitu ya, tidak ada apa ya, tidak terlihat seperti adanya strata gitu ya, tapi saya lihat itu sebagai mitra gitu ya. Kemudian tadi juga saya sudah melihat bahwa adanya proses kreatif gitu ya, dari Ibu menggali terus ya, mengidentifikasi apa yang mungkin bisa dijabarkan oleh si coach gitu ya terhadap permasalahan-permasalahan, sehingga tadi saya juga sudah sudah punya catatan bahwasanya si coach itu sudah bisa mendapatkan solusi gitu ya dari permasalahan yang dia hadapi gitu ya. Kemudian Ibu juga sudah menerapkan kompetensi inti sesuai dengan tadi mungkin ya yang Ibu sebutkan pada tahapan observasi gitu ya, yaitu tentang kehadiran penuh atau presence, dan tentunya betul, yang paling penting gitu ya bahwa seluruh prosesnya itu Ibu sudah lakukan menggunakan alur tinta ya, mulai dari tujuan ya, kemudian identifikasi dari permasalahan gitu ya, gali terus sama Ibu tadi, sehingga sudah menjadikan si coach itu adanya rencana aksi gitu ya, dan terakhir mungkin sampai ke tanggung jawab gitu. Baik, mungkin ada selanjutnya ada pertanyaan juga mungkin Bu yang bisa saya sampaikan kepada Ibu. Kira-kira nih kompetensi apalagi nih yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan kita laksanakan? Oke, kan kompetensi coachingnya itu kan ada 3 ya. Betul. Ya, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot gitu. Mungkin kompetensi mana sih gitu yang ingin saya tingkatkan lagi gitu ya. Karena pada proses coaching yang tadi saya itu berfokus pada kehadiran penuh gitu. Mungkin untuk kedepannya saya ingin lebih meningkatkan lagi ke kemampuan coaching itu yang mendengarkan aktif dan menggali pertanyaan berbobot gitu ya. Karena kan sebetulnya menggali pertanyaan, mendengarkan aktif gitu, kita kan harus mendengarkan aktif, kemudian menemukan kata kunci gitu ya, dan kita itu harus bisa menggali pertanyaan berbobot gitu. Itu kan sebetulnya itu yang sangat penting gitu ya gitu. Mudah-mudahan nanti kedepannya gitu saya bisa meningkatkan kemampuan saya di kompetensi yang itu gitu Pak. Jadi mungkin
di selain itu berarti semuanya intinya. Semuanya sih sebetulnya inginnya semuanya, tapi sebetulnya sih itu adalah satu kesatuan ya Pak Satu ya. kesatuan. Sebetulnya ya, ketika mungkin proses alur tirta itu bisa berjalan gitu kan, terus si koci itu bisa menemukan solusi itu atas permasalahannya, berarti kan sebetulnya kompetensi coaching kita itu sudah kita miliki loh. Betul. Sebetulnya gitu kan. Betul. Betul tidak Pak? Betul. Ya memang kalau misalkan ya sehingga kita bisa menjadi seorang coach yang benar-benar baik, benar-benar bagus, memang seluruh kompetensi dari inti gitu ya dari proses coaching ini memang harus kita miliki. Iya, betul Pak. Baik Ibu, mungkin ini di akhir kegiatan kita ya, mungkin semoga semua kompetensi ini dapat diterapkan dengan baik tentunya kedepannya, sehingga mungkin ini juga akan menjadi bekal kepada kita mungkin ya sebagai Iya, betul, Bapak. guru gitu ya, pengajar, bisa menerapkan coaching lebih baik lagi ke depannya, dan mungkin doa saya semoga Ibu lebih sukses lagi ke depannya. Ya, amin Bapak, mudah-mudahan saya bisa meningkatkan terus ya kompetensi coaching saya ya Pak ya, khususnya dalam mendengarkan aktif dan menggali pertanyaan berbobot, karena biasanya suka bingung gitu kalau menggali pertanyaan berbobot itu agak-agak bingung juga gitu ya Pak ya gitu. Mudah-mudahan nanti kedepannya bisa terus belajar lagi. Ya, karena memang dengan mengajukan pertanyaan berbobot tentu saja kita bisa menggali lebih dalam. Betul Bapak. Mengenai hal yang memang perlu banyak terlatih gitu ya, terus latihan. Ya, betul Pak. Baik, tapi saya lihat tadi sudah bagus. Baik, mungkin ada lagi yang ingin disampaikan Ibu? Ya mungkin itu saja sih Pak, mungkin kedepannya semoga bisa lebih baik lagi. Baik, kalau tidak ada, mungkin demikian ya untuk kegiatan hari ini, untuk sesi coaching hari ini. Ya, saya mungkin mengucapkan terima kasih, mungkin sudah bersedia saya observasi mungkin untuk kegiatan coachingnya. Semoga mungkin kita bisa lebih baik lagi ke depannya Ya, sama-sama amin belajar. Bapak. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih ya Pak atas saran dan masukannya gitu. Mudah-mudahan ini bisa nanti bahan perbaikan untuk saya ke depannya Pak. Baik, saya kira cukup mungkin ya. Ya. Ya, terima kasih Bu Reni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum Bu Hani. Waalaikumsalam Bu Reni. Oke, bagaimana kabarnya hari ini Bu Han? Alhamdulillah sangat baik Bu Ren. Kalau Bu Reni gimana Bu Ren? Alhamdulillah, saya juga baik Bu Hani. Baik Ibu, sebelum kita memulai proses coaching hari ini, di sini saya berperan sebagai observer ya Bu ya, sebagai pengamat yang akan melihat proses coaching Ibu dengan coachingnya nanti ya Bu. Iya, siap Ya, sebelum memulai percakapan ada beberapa hal yang akan saya sampaikan terkait rubrik penilaiannya Bu terhadap observasi ini agar nanti Ibu juga mengetahuinya gitu. Iya. Oke. Rubrik penilaian tersebut bertujuan gitu agar Ibu itu bisa menerapkan prinsip coaching, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Selain itu juga sudah memiliki 3 kompetensi inti coaching ya. Yang pertama itu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot, tentunya dengan teknik rasa. Nah, dari hal tersebut nanti Ibu akan mempraktikkan coaching ini dengan alur tirta ya tentunya. Dengan alur tirta yaitu tujuan gitu ya, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana, aksi, dan tanggung jawabnya ya. Nah, sebelum itu ada beberapa pertanyaan nih yang ingin saya tanyakan ya Bu Hani. Iya Bu Ren. Oke, nah dari kompetensi coaching yang tadi disebutkan gitu, yang dari mendengarkan aktif gitu ya, kehadiran penuh, dan juga mengajukan pertanyaan berbobot gitu. Nah, ini kompetensi mana sih yang ingin dikembangkan gitu? Oke, kompetensi coaching yang akan saya kembangkan mungkin ya saya juga pengen mengembangkan 3-tiganya ya Bu Ren ya. Seperti mendengarkan aktif saya harus kembangkan, kehadiran penuh saya harus kembangkan, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan menggunakan teknik rasa itu juga saya harus kembangkan seperti itu Bu Ren. Betul ya, memang baiknya ketiga-tiganya Iya, ya Bu betul. ya harus kita kembangkan gitu. Oke, nah bagian mana nih Bu yang spesifik gitu dari ketiga kompetensi tadi gitu ya, yang ingin Bu Hani kembangkan? Spesifiknya ingin yang mana?
Mungkin saya akan mengembangkan mendengarkan aktifnya, dari segi mendengarkan aktifnya seperti itu Bu. Oke. Nah, tadi kan kompetensi yang ingin spesifiknya itu mendengarkan aktif ya. Ya, betul. Nah, bagaimana tolak ukur indikator dari keberhasilan proses coaching hari ini? Indikator yang saya harapkan dari proses coaching ini, saya ingin coach saya bisa memberikan solusi terhadap permasalahan yang diutarakannya seperti itu Bu Ren. Dan saya juga ingin saya bisa mendengarkan sepenuhnya keluhan atau permasalahan dari coach saya menggunakan teknik Tirta. Oke, baik. Mudah-mudahan nanti setelah ini ya, silahkan gitu nanti Bu Hani gitu memulai proses coachingnya gitu, dan semoga proses coachingnya nanti bisa berjalan dengan baik ya Bu ya. Ya, siap. Dan Amin. semoga juga nih gitu indikator yang diharapkan tadi gitu ya, mendengarkan aktif gitu ya, kemudian dengan menggunakan alur Tirta itu bisa tercapai gitu, bisa terlaksana dengan baik ya Bu. Ya, amin Bu Ren. Oke. Tujuan identifikasi Maaf, siapa? Urusan. status. Udah dipencet. Udah selesai. Pasti. Tadi teh nggak ada. Oh ya, tadi teh nggak ada. Udah. Kan nggak ada nyelaknya. Bentar. Masih ngeganggu. Bagaimana Bu? Udah pas? Sudah? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Fia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Hani. Gimana nih kabarnya hari ini? Kalau dari segi fisik sih alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Namun mungkin ada beberapa hal nih yang jadi pikiran gitu bagi saya gitu. Kenapa nih? Apa yang menjadi pikiran atau unek-unek Bapak nih? Yang jadi pikiran saya tuh seperti ini Bu. Jadi ketika melaksanakan pembelajaran di kelas, jadi masih ada beberapa siswa itu yang tidak fokus gitu ketika belajar, mengusili teman gitu ya, atau mengobrol gitu, sehingga saya merasa ketika proses mengajar itu tidak efektif gitu Bu. Oke. Kira-kira nih tujuan utama dari obrolan kita hari ini kira-kira apa nih Pak? Ya, saya tuh inginnya anak-anak itu semuanya bisa aktif itu dalam belajar, sehingga pembelajaran itu bisa terlaksana dengan baik gitu dari awal sampai akhir. Jadi bisa fokus lah, anak-anak itu bisa fokus, tidak ada lagi mungkin yang malah mengobrol ketika belajar ataupun malah mengganggu temannya gitu Bu. Jadi pengennya seluruh siswa itu terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Oke, berarti fokus utama pembicaraan kita hari ini tuh keterlibatan aktif siswa ya Pak ya, di dalam kelas. Betul. Terutama dalam pembelajaran yang Bapak ampuh seperti itu ya Pak ya. Betul. Oke, kira-kira nih Pak, selama ini pada saat pembelajaran Bapak apakah ada kendala-kendala lain? Kendala-kendala lainnya apa ya? Jadi siswa itu misalkan ketika belajar kelompok gitu ya, dari kelompok itu satu atau dua orang misalkan yang sedang menunggu giliran atau mengerjakan gitu, yang lainnya tidak ikut mengerjakan gitu. Jadi tidak semuanya itu bisa aktif gitu kalau dalam kelompok. Begitupun misalkan ketika presentasi misalnya, presentasi di depan kelas misalkan. Nah, ketika presentasi itu ya yang berbicara itu saja gitu Bu. Jadi tidak semuanya bisa terlibat gitu. Oke. Nah, selama pembelajaran Bapak nih kira-kira di skala berapa keterlibatan aktif anggota kelompok yang sudah dijalankan seperti itu Pak? Mungkin saya rasa 5 mungkin. Oke, kalau keterlibatan kelompok 5, kemudian skala berapa untuk presentasi selama ini yang telah dijalankan? Kalau presentasi mungkin ada di 6 Mas, kita di 6. Ada di 6, oke. Nah, kira-kira nih Pak, Bapak akan tingkatkan ke angka berapa nih untuk kemajuan
presentasi dan keterlibatan kelompok nih Pak? Oke, mungkin inginnya sih saya tuh seluruh siswa itu kan terlibat aktif gitu ya dalam proses pembelajaran, bisa fokus gitu ya, tidak bermain-main gitu dengan temennya gitu. Pengennya sih 10 lah gitu ya, semuanya bisa dilaksanakan dengan baik gitu. Tapi mungkin itu membutuhkan apa ya, proses lah ya, karena saya juga masih dalam tahap belajar gitu ya, dalam pengorganisasian kelas ini ya. Dari 5 itu syukur-syukur bisa naik mungkin ke 7 atau 8 terlebih dahulu gitu. Pengennya sih bisa langsung gitu, tapi kayaknya bertahap, mungkin sementara ini bertahap dulu lah. Jadi memang inginnya mah ke 10 ya Pak ya, kalau pengen perfect, pengen sempurnanya mah, tetapi apapun juga membutuhkan proses. Jadi Bapak ya mudah-mudahan bisa naik di angka 7 atau 8 seperti itu ya Pak. Nah, kira-kira nih Pak, untuk meningkatkan ke angka 7 dan 8, kira-kira nih rencana apa yang akan Bapak tempuh untuk bisa keterlibatan kelompok dan aktif presentasi itu dijalankan seperti itu? Nah itu Bu, jadi mungkin saya tuh beranggapan, ini anggapan saya terlebih dahulu gitu ya. Kelihatannya siswa yang ngobrol gitu, siswa yang tidak fokus tuh sepertinya pembelajarannya itu kurang menantang mungkin ya, atau kurang apa ya, kurang sesuai dengan minat dia mungkin gitu ya, sehingga dia itu merasa bosan mencari kesenangan lain ya, dengan dengan temannya gitu, karena menganggapnya pembelajaran yang tersebut gitu ya buat dia itu kurang menarik lah gitu. Kemudian mungkin apa sih mungkin kira-kira yang saya laksanakannya, kurang lebih menciptakan suasana pembelajaran gitu ya, suasana kelas yang lebih menyenangkan lah. Kalau misalkan kemarin kan saya sempat melihat juga gitu ya, ada beberapa anak itu ternyata suka hal-hal yang berbeda gitu. Ada anak yang suka menggambar kelas saya itu, mungkin kecenderungannya sepertinya gitu ya, itu anak tersebut di visual mungkin ya Bu. Kemudian anak-anak itu kalau misalnya di pembelajaran saya itu suka ya ada kata-kalanya kurang fokus gitu, tapi si anak tersebut ketika dalam pelajaran olahraga itu terlihat tuh semangat gitu ya. Ketika ya di luar kelas itu sepertinya hal yang paling dirindu-rindukan sebenarnya gitu ya kalau ada pelajaran, karena saya sempat masuk kelas ketika ada pelajaran olahraga dan gurunya itu berhalangan hadir, sepertinya anak-anak itu kecewa gitu. Mungkin sepertinya, nah itu juga yang menjadi concern saya gitu ya, bahwa ternyata mungkin gitu ya anak-anak itu ada yang seneng gerak-gerak lah gitu. Betul. Jadi rencana ke depan Bapak tuh tadi akan merubah model pembelajaran mungkin ya Pak ya. Yang tadi seperti anak-anak kan ada yang suka visualnya, ada yang kinestiknya, mungkin seperti itu ya Pak. Nah, kira-kira nih Pak, selain dari Bapak mempunyai rencana merubah atau mengganti atau menerapkan model pembelajaran, ada lagi nggak Pak? Kira-kira nih untuk mengubah keterlibatan siswa dari segi kelompok tadi, dari segi presentasi, selain menggunakan model pembelajaran. Mungkin dengan teknik mungkin ya, saya mungkin bisa mencoba menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi mungkin ya Bu. Jadi karena tadi anak-anak itu mempunyai gaya belajar yang berbeda mungkin ya. Nah, bisa saja dengan penerapan pembelajaran berdiferensiasi bisa lebih semangat lah. Terus di samping mungkin menerapkan model-model pembelajaran sesuai gitu ya dengan kekinian. Sangat bagus sekali ya Pak untuk rencana yang Bapak miliki untuk merubah siswa tadi dari keterlibatan kelompok dan presentasi ya Pak. Nah kira-kira nih Pak, kapan akan Bapak terapkan nih rencana Bapak yang sangat luar biasa ini? Baik, untuk penerapannya mungkin secepatnya ya Bu. Besok mungkin saya akan melakukan diskusi dulu mungkin lah dengan salah satunya guru olahraga mungkin ya. Karena memang dia tuh anak-anak yang cenderung di kelas tidak fokus gitu, memang
bagusnya kan secara kinestetik lah gitu kan. Nanti saya mau tanya-tanya juga mungkin dengan rekan-rekan yang lain yang telah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi gitu lah. Nah, setelah itu mungkin beberapa hari kemudian saya akan menyusun perangkatnya terlebih dahulu gitu. Dan setelah selesai nanti saya akan menerapkan pembelajarannya. Jadi secepatnya memang Bapak harus melaksanakannya ya Pak ya. Betul. Nah, kira-kira nih Pak, apakah ada dukungan orang lain untuk menerapkan rencana Bapak ini? Baik, untuk dukungan sendiri sebenarnya sih di saya itu ada komunitas gitu ya, ada komunitas ini ya belajar gitu. Nah di sana biasanya suka ada ini juga ya Bu, suka ada kegiatan berbagi praktik baik gitu ya. Nah di sana mungkin saya bisa mendapatkan dukungan ketika melaksanakan pembelajaran diferensiasi gitu, juga menerapkan model pembelajaran yang kekinian gitu sesuai dengan abad 21. Oke, jadi Bapak juga membutuhkan dukungan ya, seperti itu dari komunitas belajar Bapak seperti itu. Selanjutnya nih Pak, kira-kira tanggung jawab atau indikator apa yang nanti yang akan Bapak lihat untuk kedepannya dari rencana Bapak yang sudah direncanakan nih Pak? Baik, mungkin dari indikatornya saya anggap mungkin rencana saya itu bisa berhasil gitu ya, ketika anak-anak saya bisa terlibat aktif gitu ya dalam proses pembelajaran, dan tentunya mungkin hasil belajarnya juga memuaskan gitu. Ya. Mudah-mudahan rencana-rencana yang telah Bapak susun dengan sedemikian rupa yang tadi dengan model pembelajaran, mengubah metode pembelajaran itu dapat berjalan dengan lancar dan maksimal. Amin. Sehingga para siswa terlibat aktif lagi mau dalam presentasi maupun dalam diskusi kelompok seperti itu ya Pak ya. Oke. Nah, kira-kira setelah obrolan kita hari ini nih Pak, apa yang Bapak rasakan nih? Terima kasih ya Bu, mungkin sudah meluangkan waktunya nih mendengarkan keluh kesah saya, sehingga saya mungkin perasaannya sedikit lebih lega lah. Sudah ada beberapa gambaran terhadap permasalahan yang tadi saya keluhkan ya Bu. Sudah punya rencana lah apa yang harus saya lakukan, kapan saya harus melakukannya. Nah, mungkin saya ucapkan terima kasih dan semoga mungkin saya bisa menerapkan dengan baik gitu ya apa yang sudah saya rencanakan, dan tentu saja mungkin saya butuh umpan balik nih dari Ibu mungkin ya atau dari rekan-rekan yang lain itu dalam pelaksanaan. Barangkali mungkin dari pelaksanaan itu masih ada yang belum sesuai gitu ya. Baik, paling nanti kita minggu depan kita ketemu lagi Bapak, karena saya juga pengen melihat nih sudah sejauh mana ketercapaian rencana Bapak ini. Apakah bisa Bapak minggu depan kita meluangkan waktu? Baik, saya sangat menunggu Bu. Mungkin saya sudah tidak sabar untuk melaksanakannya juga, dan mungkin baik buruknya nanti ketika pelaksanaan saya akan utarakan lagi. Oke, siap Bapak. Berarti kita minggu depan akan diskusi lagi ya Pak ya, untuk mengetahui sejauh mana nih program Bapak terlaksana. Ada lagi Bapak yang akan Bapak sampaikan? Baik, saya kira sudah cukup ya Bu. Kalau sudah cukup mungkin saya akhiri aja pembicaraan hari ini. Terima kasih Bapak sudah percaya untuk menceritakan keluh kesah Bapak, permasalahan Bapak, dan mudah-mudahan solusi yang telah Bapak sampaikan dapat terlaksana dengan baik. Ya, sama-sama. Saya juga mungkin ucapkan terima kasih Bu sudah bersedia nih ya mendengarkan saya terhadap permasalahan saya mungkin ya. Semoga bisa lebih baik lagi ke depannya. Saya bisa menerapkan tadi yang saya sampaikan ya, pada pembelajaran yang sesuai dengan sintak-sintak, mulai pembelajaran tersebut dengan baik gitu. Kemudian bisa menerapkan juga pembelajaran berdiferensiasi. Oke, siap. Mungkin saya akhiri aja ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Han, alhamdulillah ya. Tadi proses coaching Bu Hani dengan coachingnya sudah selesai dilaksanakan. Tadi juga saya sudah mengamati gitu percakapan antara Bu Hani dengan coachingnya. Saya sudah memiliki beberapa catatan gitu ya. Namun nanti sebelum saya sampaikan, saya memiliki beberapa pertanyaan untuk Bu Hani ya. Ya, yang pertama mungkin ada pertanyaan yang ingin saya ajukan. Yang pertama nih, dari proses coaching yang tadi gitu, apa yang sudah dilakukan pada saat proses coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Oke, Ibu, yang sudah saya lakukan tadi, saya sudah menggali potensi dari coach saya.
sehingga coach saya sudah menyampaikan solusi-solusi dari permasalahannya. Kemudian saya sudah menggunakan alur tirta sesuai dengan tahapan-tahapannya dari mulai tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, seperti itu. Ya betul ya. Itu juga sesuai gitu ya Bu Hani dengan catatan saya gitu ya, betul bahwa tadi saya juga dalam pengamatan saya gitu Bu Hani itu selama proses coaching berlangsung dengan coachingnya, Bu Hani sudah bisa menerapkan prinsip coaching dengan baik ya Bu Hani, sudah menerapkan prinsip kemitraan gitu ya. Jadi menerapkan prinsip kemitraan yang setara gitu ya, antara coach dengan coachee itu setara gitu ya, tidak berbeda gitu ya tingkatannya. Kemudian juga tadi telah menerapkan juga proses kreatif ya, di mana Bu Hani berusaha menggali potensi coachee gitu ya untuk mengeluarkan berbagai solusi gitu terkait permasalahan yang dihadapinya. Itu sangat luar biasa sekali Bu Hani. Kemudian juga Ibu sudah menerapkan kompetensi inti sesuai dengan yang diharapkan tadi pada kegiatan praobservasi ya, yaitu mendengarkan aktif, betul. Nah, dan yang paling penting Ibu juga sudah melaksanakan kegiatan coaching ini dengan menggunakan alur tirta dengan baik ya. Alur tirta berarti tujuan tadi ya, kemudian Identifikasi, rencana aksi, tanggung jawab. ya, tadi itu semua sudah dilaksanakan dengan baik Bu Hani. Kemudian alhamdulillah juga tadi proses coaching berjalan dengan lancar juga gitu, dan alhamdulillah coachingnya bisa menemukan gitu solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, sekarang pertanyaan terakhir nih Bu Hani. Nah, kira-kira gitu kompetensi apa lagi gitu yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang tadi dilakukan gitu. Oke, mungkin saya akan lebih mengembangkan kompetensi dari segi memberikan pertanyaan berbobot ya Bu ya, Ya. supaya coach saya tuh dapat memberikan solusi-solusi lain atas permasalahannya. Jadi tidak hanya stuck hanya satu atau dua solusi saja. Jadi dengan pertanyaan berbobot mungkin coach bisa lagi terbuka wawasannya untuk mengembangkan solusi-solusi dari permasalahan seperti itu. Ya, betul ya. Semoga kompetensi tersebut nanti bisa lebih ditingkatkan lagi ya. Ya, Sehingga nanti 3 kompetensi coaching itu bisa terus ditingkatkan, dan mungkin nanti bisa terus digali lagi gitu ya. Amin. Oke. Dan semoga juga nanti proses coaching ini bisa terus dilaksanakan oleh Bu Hani ya. Amin. Ya, semoga semua kompetensi ini dapat diterapkan dengan baik gitu, sehingga semua ini bisa menjadi bekal juga untuk Bu Hani dalam melaksanakan coaching di kemudian hari gitu ya. Tidak hanya hari ini saja gitu ya, tapi mungkin di lain hari juga gitu. Mungkin semoga Ibu semakin sukses ke depannya ini ya. Amin. Semakin sukses, dan semoga proses coachingnya juga tidak hanya dilakukan hari ini saja, tapi terus berkelanjutan, bisa membantu juga rekan-rekan sejawatnya gitu ya dalam menemukan solusi atas permasalahannya. Seperti itu. Siap Ibu. Mungkin itu yang bisa kegiatan kita hari ini yang bisa dilakukan ya Ibu ya. Semoga tambah sukses terus ke depan. Amin. Ya. Terima kasih Ibu atas saran-sarannya. Iya, sama-sama. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Fia. Selamat siang Bu Hani. Oke, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik-baik saja. Alhamdulillah, mudah-mudahan selalu baik ya. Amin amin. Ya Pak ya. Nah, kenalin nih, saya di sini sebagai pengamat akan mengamati proses berjalannya coaching Bapak nih nanti dengan coachingnya. Tapi sebelumnya saya akan mendiskusikan terlebih dahulu bagaimana rubrik penilaian yang akan dilaksanakan seperti itu ya Pak. Baik. Saya harapkan setelah proses ini Bapak sudah memiliki prinsip coaching. Yang pertama ada kemitraan, ada proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dan juga Bapak harus memiliki kompetensi sebagai seorang coaching. Yang pertama kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot menggunakan teknik rasa. Seperti itu ya Pak. Dan juga yang terpenting menggunakan alur tirta yang ada tujuan, kemudian ada R-nya apa Pak? I-nya dulu mungkin. Oh iya, I-nya identifikasi, R-nya Rencana aksi. rencana dan tanggung jawab ya Pak ya. Tanggung jawab. Oke,
Tapi sebelum Bapak melakukan proses coachingnya, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih Pak. Boleh. Kompetensi coaching yang mana nih yang akan Bapak kembangkan? Sebenarnya sih untuk kompetensi coaching saya inginnya sih semuanya gitu ya, mulai dari kehadiran penuh atau presence, ya. Kemudian untuk mendengarkan aktifnya juga mengajukan pertanyaan penuh. Sebenarnya sih semuanya ingin saya laksanakan. Oke, jadi kompetensinya ketiga-tiganya ingin Bapak laksanakan. Betul, seperti itu ya. ketiga-tiganya. Oke, tapi bagian mana nih yang spesifik sekali yang akan Bapak kembangkan dalam proses coaching yang akan Bapak laksanakan? Oke, mungkin untuk bagian yang lebih spesifiknya saya lebih cenderung ke yang kehadiran penuh. Kehadiran penuh. Oke. Nah, berarti nanti Bapak akan mengembangkan kompetensi dari kehadiran penuhnya ya Pak ya? Betul. Oke. Nah, selanjutnya indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang akan Bapak lakukan apa nih Pak? Baik, untuk indikator ketercapaiannya mungkin ketika nanti si coach saya sudah bisa menemukan solusi atas permasalahan yang dia miliki gitu ya. Kemudian itu saja saya pengennya melakukan percakapan ini menggunakan alur kita dengan runtut, mulai dari tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi gitu, dan juga sampai di tanggung jawab. Nah, mungkin seperti itu. Oke, jadi Bapak ingin melihat coach Bapak tuh bisa memberikan solusi ya Pak ya? Memberikan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh coach. Kemudian menggunakan tahap coaching ini dengan alur tirta seperti itu ya Pak ya. Ya, mudah-mudahan dari indikator yang sudah Bapak sampaikan mudah-mudahan terlaksana dengan baik dan proses coachingnya nanti akan berjalan lancar ya Pak ya. Amin, amin. Dan mudah-mudahan Bapak juga dapat menggunakan alur tirta ini dengan sebaik mungkin agar tadi indikator yang Bapak inginkan tercapai seperti itu. Baik, amin, mudah-mudahan mungkin nanti bisa dilaksanakan dengan baik sesuai dengan rencana. Siap, ya silakan Bapak. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Eni? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, tapi kalau secara badan sih baik Pak Pia ya, tapi kalau di pikiran ada sesuatu yang membuat saya sedikit bingung gitu ini tuh. Oh, seperti itu. Ada satu hal ya? Iya, ada satu hal yang membuat saya bingung banget gitu. Baik, Bu Reni, memang saya lihat belakangan ini Bu Reni itu ada sedikit ini ya, mungkin ada satu hal nih yang mau Bu Reni ceritakan nih pada sesi kali ini. Ya gini ya, tapi ya betul sekali. Saya murung itu karena bingung memikirkan anak-anak didik saya gitu ya. Kan sekarang saya itu mengajar di kelas 5. Kebetulan kelas 5 itu kan ada ANBK ya sekarang. Nah, saya itu sedang bingung gitu dengan bagaimana mempersiapkan anak-anak dengan waktu yang relatif singkat, tapi harus mempersiapkan anak-anak gitu dengan hasil ANBK yang memang baik gitu, karena tidak mau turun dari tahun sebelumnya gitu. Nah, berarti mungkin karena belakangan ini akan ada ANBK ya, itu yang mungkin jadi pusat perhatian Bu Eni ya? Iya, betul sekali. Nah, mungkin dari yang dibicarakan barusan, kira-kira apa sih sumber utamanya dari yang menyebabkan kebingungan dari ANBK tersebut? Yang menjadi sumber utamanya sih saya lihat belum ada kesiapan dari anak-anak gitu ya, baik dari segi mental maupun mungkin dari persiapan pengetahuan juga anak-anak belum siap gitu. Padahal kan waktu yang diperlukan itu untuk ANBK itu harusnya lama gitu ya. Persiapan ANBK itu tidak bisa sebulan 2 bulan, tapi itu membutuhkan waktu proses yang panjang gitu ya. Betul. Ya. Tapi kan sekarang kita tahu ANBK itu sebentar lagi gitu. Ya. Nah, jadi saya bingung gitu bagaimana ini mempersiapkan anak-anak gitu. Padahal saya belum tahu gitu bahwa anak-anak tuh belum bisa gitu, Ya. belum mampu gitu. Jadi itu Pak Pia. Berarti intinya di kesiapan dan mental anak gitu ya. Betul. Sehingga membuat Bu Reni itu menjadi bingung dan cemas juga ya. Betul Apalagi sekali. waktunya sekarang sudah
hampir dimulai. Ya betul, tinggal 3 mingguan lah gitu. Tinggal 3 mingguan betul. Nah mungkin Bu Reni karena percakapan kita ini tidak akan lama ya. Nah kira-kira nih tujuan dari hasil percakapan kita hari ini tuh pengennya kayak gimana sih Bu Reni? Saya sih ingin mencari solusi gitu, bagaimana cara mempersiapkan gitu anak-anak gitu dengan waktu yang singkat, tapi bisa mempersiapkan anak-anak agar bisa menghadapi ANBK. Baik. Jadi memang tujuannya pengen ada solusi ya Ya gitu. dari apa yang diutarakan barusan ya Ya. terkait ANBK. Iya betul. Baik. Kira-kira nih kalau misalkan diibaratkan dari 1 sampai 10 nih, posisi sekarang dari anak-anaknya Bu Reni itu ada di posisi mana nih? 4 atau 5? 4 atau 5. Oke, berarti dari 4 atau 5 itu dari 10 mungkin ya yang paling Ya, ideal. Tapi betul. kalau misalkan kira-kira sampai 10 itu kira-kira bisa atau tidak? Cukup berat sih Pak ya kalau untuk mencapai 10, apalagi dengan waktu yang relatif singkat gitu ya. Mungkin untuk 10 terlalu berat karena waktunya relatif singkat, tapi saya akan berupaya mungkin ke angka 8 lah gitu. Angka 8. Berarti mungkin ya minimalnya mungkin ya dari realitas yang Iya. ada bisa 8 mungkin sudah cukup baik lah Iya, mungkin ya. sudah cukup baik gitu ya. Baik. Dari hal tersebut mungkin Bu Reni kira-kira nih apa yang bisa Bu Reni lakukan untuk mengatasi pemicunya tersebut atau hal tersebut gitu. Hal yang mungkin saya bisa lakukan sekarang ya. Iya. Ya mungkin saya dalam waktu dekat sih mungkin gitu ya, saya akan melatih anak-anak untuk mengerjakan soal-soal ANBK. Pertamanya sih harus mengenalkan dulu gitu ya, mengenalkan anak-anak terkait soal-soal ANBK itu seperti apa. Karena setelah kemarin simulasi ternyata anak-anak itu sedikit shock gitu ya dengan soal-soal ANBK yang begitu panjang gitu ya. Nah mereka tuh jadi kaget gitu dengan soal-soal ANBK itu. Makanya mungkin saya akan mengenalkan dulu mereka soal-soal ANBK seperti apa gitu. Kemudian nanti akan mengajari bagaimana gitu tipsnya gitu mengerjakan soal yang begitu panjang gitu dalam waktu yang singkat itu seperti apa gitu. Ini sudah ada ini ya target-targetan kecil ya, Ya. di pengenalan soal tadi ya terhadap peserta didik terutama mungkin yang berkaitan dengan ANBK tadi. Nah dari yang barusan Ibu paparkan nih kira-kira kapan nih akan Ibu laksanakan? Dilaksanakannya harus secepatnya mungkin. Iya. Karena kalau ditunda-tunda lagi ini akan semakin mengurangi waktu yang tersisa gitu kan ya. Betul. Jadi mungkin secepatnya mungkin bahkan setelah hari ini besok akan mulai saya laksanakan Pak Pia. Setidaknya mungkin saya akan membuat dulu program mungkin ya, jadwal latihan gitu. Saya akan membuat jadwal latihan dulu gitu. Jadi hari apa saja nanti kita latihannya, kemudian dijadwal juga materi apa gitu yang akan kita pelajari, seperti misalnya mau literasi dulu atau numerasi dulu gitu yang kita pelajari gitu. Jadi mungkin secepatnya. Baik, ide-idenya sangat bagus ya Bu Reni barusan terkait ANBK tersebut ya. Nah mungkin selanjutnya kira-kira nih bagaimana nantinya gitu ya Ibu akan mengukur keberhasilan dari yang Ibu rencanakan barusan. Mengukur keberhasilannya mungkin bisa dilihat nanti dari hasil ANBK-nya atau juga mungkin dari nanti kan suka ada sebelum kita melaksanakan ANBK itu ada gladi bersih ya. Nah, ada gladi bersih itu di H-min berapa gitu. Nanti kita bisa lihat gitu hasil dari latihan anak-anak itu seperti apa gitu. Biasanya gladi bersih itu adalah gambaran kasarnya gitu kan dari pelaksanaan ANBK tersebut gitu. Iya. Mungkin seperti itu ya. Ini sudah ada ini ya, sudah ada rencana juga untuk mengarah ke sana. Ini terakhir nih untuk untuk Bu Reni kira-kira nih dari rencana tadi, kemudian dari waktunya juga terakhir, apa yang akan menjadi tanggung jawab Bu Reni dalam pelaksanaan rencana yang tadi gitu, bagaimana komitmen? Komitmennya rencana tadi harus saya laksanakan dan memang harus konsisten gitu ya dalam pelaksanaannya. Jadi tidak hanya rencana tapi harus
dilaksanakan dan konsisten gitu. Ketika saya sudah membuat jadwal, kemudian jadwal itu harus dilaksanakan dengan baik gitu. Supaya apa yang saya rencanakan gitu itu bisa terlaksana gitu. Amin ya, mudah-mudahan apa yang barusan yang menjadi harapan-harapan dan rencana-rencana Bu ini bisa terlaksana dengan baik, kemudian sesuai dengan apa yang sebelumnya sudah direncanakan. Dan mungkin terakhir untuk Bu Reni, memang kalau misalkan dalam pelaksanaan tersebut kita tuh memang harus benar-benar benar-benar konsisten ya, benar harus konsisten. Kemudian kalaupun misalkan ya ada hal-hal yang di luar kendali dan memang itu bukan kendali kita gitu ya, dan semoga mungkin apa yang ini Bu rencanakan ini bisa berjalan, dan nanti mungkin Bu jangan sungkan kalau misalnya ada hal-hal yang ingin tanyakan lagi, kita diskusi lagi ya. Dan saya juga sudah tidak sabar ingin mengetahui bagaimana nanti proses atau progres dari apa yang sudah Ibu lakukan ke depan. Siap Papi ya. Mohon doanya juga ya, semoga anak-anak saya gitu nanti pas pelaksanaan AMDK gitu bisa melaksanakannya dengan lancar gitu ya, dan hasilnya juga mudah-mudahan gitu bisa baik gitu ya, gitu, bisa mempertahankan dari tahun lalu gitu. Baik Bu Reni, kira-kira sudah cukup mungkin ya untuk kegiatan diskusi kita kali ini ya. Terima kasih mungkin Bu Reni sudah menghubungi saya gitu ya sebelumnya melaksanakan kegiatan coaching ini. Ya, terima kasih juga ya Pak ya. Setidaknya dengan kegiatan coaching ini saya merasa lebih lega gitu ya. Ada teman curhat, teman ngobrol gitu ya, dan akhirnya jadi saya juga punya solusi gitu ya, yang asalnya saya tidak terpikirkan gitu. Saya bingung banget harus memulainya dari mana gitu. Tapi setelah ngobrol gitu dengan Mbak Pia, akhirnya saya tercerahkan gitu. Oh iya, saya harus mulainya dari mana dulu, dari sini dulu nih gitu. Kemudian ke sini gitu. Ya, saya rasa sudah cukup ya. Terima kasih Bu Reni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Pia. Ya, alhamdulillah Pak Pia tadi sudah melaksanakan proses coaching. Nah, ada beberapa pertanyaan lagi nih yang akan saya sampaikan kepada Bapak. Baik. Oke, apa yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching tadi yang menjadi indikator ketercapaian yang tadi Bapak sampaikan? Baik, terima kasih atas pertanyaannya Bu Hani. Bahwasanya sesuai dengan tadi pada kegiatan praobservasinya Bu Hani, bahwasanya memang indikator ketercapaian saya bahwasanya coach saya itu dapat menemukan solusi dari atas permasalahan-permasalahan yang ada pada dirinya gitu. Kemudian saya berusaha untuk menerapkan alur cerita gitu ya dalam pelaksanaan coach ini, dan alhamdulillahnya saya sudah dapat melaksanakannya mulai dari tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi, dan juga tanggung jawab betul. Oke, ya betul sekali ya Bapak. Dari berdasarkan catatan yang sudah saya catat nih selama tadi Bapak proses coaching, Bapak tuh sudah menyampaikan sesuai dengan prinsip coaching yang pertama tadi. Bapak sudah menggunakan prinsip kemitraan, di mana Bapak tadi sudah menggunakan kesetaraan, jadi tidak ada yang merasa sebagai coach atau coaching, jadi sama setaranya seperti itu ya Pak. Kemudian Bapak juga sudah menggunakan prinsip proses kreatif, di mana Bapak sudah berusaha menggali potensi dari coach Bapak sehingga coach Bapak tadi dapat menyampaikan solusi-solusi dari permasalahannya. Dan juga tadi saya memberikan catatan, Bapak sudah menggunakan dan menerapkan alur tirta dengan baik ya Pak ya, sesuai kompetensi yang Bapak kembangkan, yang yaitu kehadiran penuh. Oke, nah di sini ada ada pertanyaan lagi nih Pak ya. Kompetensi apa lagi yang akan Bapak kembangkan nih selain dari Bapak mengembangkan kehadiran penuh? Baik, untuk selanjutnya mungkin saya ingin mengembangkan dua kompetensi inti yang lainnya Bu. Maksudnya tadi saya sudah menerapkan kompetensi inti kehadiran penuh atau presence gitu ya. Kedepannya saya itu ingin lebih baik lagi gitu, terutama dalam mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan terbuka, karena pada dasarnya kan untuk menjadi seorang coach gitu yang benar-benar baik gitu ya, sehingga menjadikan proses coaching ini sangat baik,
memerlukan apa ya kompetensi tersebut itu semuanya harus holistik gitu ya. Sehingga nanti saya dalam prosesnya bisa lebih dalam lagi menggali apa sih sebenarnya potensi-potensi yang dimiliki oleh coach saya gitu, sehingga apapun mungkin kendala-kendala atau permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh coach, saya bisa bisa mengarahkan atau menggali potensi si coach tersebut lebih baik lagi, lebih baik lagi terutama dalam mencari solusinya. Oke, berarti Bapak akan mengembangkan lagi kompetensi dari segi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot, tentunya dengan menggunakan teknik rasa ya Pak ya. Betul. Oke, mudah-mudahan setelah proses ini Bapak akan terus mengembangkan kompetensi dari prinsip coaching akan diterapkan setiap hari ini ya Pak ya oleh Bapak, sehingga proses terjadinya coaching ini tidak hanya sekali Bapak gunakan, dan tentunya harus menggunakan alur tirta seperti apa ya. Mungkin itu saja yang akan saya ajukan ke Bapak pertanyaannya. Terima kasih atas waktunya Bapak. Sama-sama Bu, terima kasih juga mungkin ya telah menjadi supervisi atau menjadi observer dari kegiatan coaching saya, dan masukannya juga saya terima dengan baik. Semoga kedepannya bisa lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih ya Pak. Saya pamit undur diri dulu. Ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.